Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saudara dan saya. Saat ini di depan saya ada Mbak Erni yang saya ingin ajak dia berbincang-bincang karena dia latar belakangnya dulu bukanlah orang Kristen dan bahkan dulu terkesan dia anti dengan Kristen. Ya, dia nggak mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, lalu sekarang dia menjadi orang percaya. Pasti bukan gampang ceritanya, pasti karena ada peristiwa yang dia alami sehingga ia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah dia Mbak Erni. Silakan Mbak Erni. Shalom, sahabat-sahabatku semuanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Herni. Saya dulu latar belakang saya dari Muslim. Saya sekarang udah kenal Tuhan. Mau menceritakan sedikit kesaksian saya. Dulu kan Mbak Erni sangat nggak percaya ya. Aduh, anti banget deh Om. Pokoknya najis deh pokoknya. Iya, bilang najis gitu ya. Najis banget. Nah, Mbak Erni ini ada berapa saudara? Saya berlima. Oh, berlima. Saudara saya paling tua. Perempuan berapa, laki berapa? Perempuan 3, laki-laki 2. Terus sejauh ini setelah Mbak Erni jadi orang percaya, berusaha nggak untuk membuat mereka juga jadi orang percaya? Oh iya. Ya. Saya rindu dan saya pegang janji Tuhan bahwa satu orang percaya si rumah pasti selamatkan, dan itu pasti terjadi. Ya, karena Mbak Herni sudah ngerasain ngerasain indahnya hidup bersama Yesus ya. Amin, benar. Dan itu kita ingin berbagi, tapi kadang-kadang mereka suka anggap kita mempengaruhi, padahal nggak ada ya. Iya, betul. Nggak ada, kita mau berbagi tentang kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, nikmati ya, dalam keseharian kita. Iya. Nah, coba ceritakan apa yang membuat Mbak Herni kok satu kali mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya. Ceritanya gimana tuh? Begini, ceritanya itu saya itu dulu lagi remajanya sih, saya benar-benar remaja yang taat banget ya, Pak Jun. Saya tuh keseharian saya tuh banyakan di masjid. Di masjid dekat rumah saya. Istilahnya saya remaja masjid lah ya. Masjid. Sholat nggak pernah ketinggalan 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Puasa Senin Kamis, pokoknya itu yang namanya keagamaan itu saya selalu lakonin dan nggak pernah bolong istilahnya. Karena saya tuh kalau ke agama itu saya memang benar-benar. Nah, tapi herannya, lucunya orang tua saya itu nggak pernah sholat, tapi dia yang ngedidik keras saya untuk diharuskan, didorong gitu ya. Harus sholat, harus ngaji begitu. Terus motivasinya apa? Kok begitu rajin? Takut ke neraka apa gimana? Iya, saya takut karena kan sering didogma sama guru ngaji juga gitu kan. Terus nggak boleh main sama orang kafir, yang nggak seiman gitu, nggak boleh gitu. Nanti bisa kebawa kamu ke neraka gitu. Jadi saya takut gitu. Berteman aja sama orang Kristen, jadi saya takut, Pak. Ya udah sungguh-sungguh juga belum tentu ke surga kan? Iya. Saya sholat rajin, puasa rajin. Satu kali saya ketemu sama seorang lelaki yang saat ini sudah jadi suami saya. Saya menjalin hubungan pertemanan yang begitu dekat dari tahun 93 sampai sekarang sih ya. Maksudnya kalau ambil keputusan pacaran tuh kan pasti pacaran berapa lama tuh? 9 tahun. 9 tahun. Saking masing-masing kuat. Dia harus ikut saya dan dia pun saya ikut dia.
Jadi kami masing-masing kuat pada keyakinan masing-masing. Itu kalau Saya bilang 9 tahun tuh ngeredit mobil udah lunas tuh. iya, kalau kredit mobil Kalau cuma 5 bulan ya, 5 tahun ya. Iya. Iya, jadi selama 5 tahun ini saya bilang ini mau kemana ya tujuannya, masa pacaran mau begini-gini aja gitu kan, Putus saya juga enggak, malu. jalan terus, tapi selalu soal iman. Iya, Nah, betul. Karena saya pikir gini, kalau saya ikut dia, Tuhannya dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia diolok-olok, dipermalukan, dihina, diam aja. Saya Iya. bilang gitu kan. Saya bilang, di mana maha kuasanya gitu. Jadi saya benar-benar nggak ada ketertarikan gitu. Jadi kalau semuanya dia menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus itu, saya bilang itu bohong. Karena Tuhan lo aja nggak bisa nggak bisa bela menolong diri. diri. Iya, katanya Tuhan maha kuasa, tapi nggak bisa bela diri sendiri, diolok, dihina, tapi diem aja Sampai gitu. akhirnya mati disalib ya. Nah, Waduh. lalu singkat cerita, tahun 97 pertengahan kalau nggak salah ya, dia itu malam minggu datang ke rumah kan, biasalah kalau cowok ngapel gitu lah ya Pak ya. Ujungnya di Oh, iya. naikin lagi. Nah, Terus mungkin di saat itulah Tuhan mulai jamah saya. Dia bilang gini, kamu ngapain sih sholat selalu ngadep kiblat, katanya. Saya bilang, lah emang kenapa? Ya disitulah rumah Tuhan. Saya bilang itu rumah Allah gitu. Loh, emang rumah Allah ada di bumi, katanya gitu. Berarti Allah dari bumi dong, katanya. Ya enggak lah, biar manusia yang ada di bumi itu bisa menuju satu tempat. Saya bilang gitu. Ya itulah tanah suci Mekah, saya bilang gitu. Kata suami saya, kata pacar saya dulu ya. Loh, emang tanah yang suci itu cuma di Mekah, katanya gitu. Tanah yang lo lahir di Jakarta ini bukan tanah suci. Semua yang Tuhan ciptakan, baik hari, tanggal, tanah, itu semua suci. Nggak ada yang nggak suci. Bukan satu tempat aja. Dia bilang gitu. Ya, dia bilang gitu. Kalau mau dibilang tanahnya suci, tanahnya para nabi itu tanah Israel. Wah, mana mungkin, saya bilang gitu. Kata pacar saya, iyalah, coba kamu pikir ya, dari 25 nabi yang kamu kenal di ajaran agama kamu, mana nabi yang paling banyak mujizatnya? Ya saya memang mengakui Isa Al-Masih yang paling banyak, Pak Jun. Karena ibu guru ngaji saya pernah bercerita mujizatnya. Ya bisa bahasa binatang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, orang kusta, segala macam, banyak deh. Gue bilang gitu, banyak mujizatnya. Loh, kenapa kalau Allah itu hebat, kalau Allah hebat, Allah orang Islam maksudnya ya, hebat, kenapa dikasihnya mujizat itu ke Nabi Isa, kenapa nggak Muhammad? Kamu tahu nggak Nabi Muhammad itu apa mujizatnya? Saya bilang, apa ya? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, selama ini ngaji saya nggak pernah tanya sama guru ngaji saya, dan guru ngaji saya juga nggak pernah kasih tahu. Lalu pacar saya bilang gini, dengar ya, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Nah, baru di situ saya tuh kayak terbuka. Tuhan benar-benar kasih hikmat saat itu. Oh, iya juga ya, gitu. Kenapa nggak Muhammad gitu yang bisa bangkitin orang yang mati, Tuhan yang dikasih Tuhan kasih kuasa mujizat kayak gitu. Katanya nabi pelengkap, ya kan? Kalau di ajaran Islam kan dulu nabi pelengkap dibilangnya. Saya berpikir lagi, ya juga ya, kok kenapa Nabi Isa yang dikasih karunia begitu, mujizat begitu banyak gitu.
Terus saya bilang gini, oke lah, coba tunjukin kalau Tuhan kamu hebat, saya bilang gitu. Saya dulu kan punya pekerjaan jasa ya Pak Joni ya, menjahit gitu. Saya cuma bilang nggak muluk-muluk deh, kalau manusia apa yang sih dicari? Iya. Fulus duit Fulus, ya. fulus. Saya bilang gini sama pacar saya, kalau Tuhan lo hebat, kalau Tuhan lo sanggup menjawab semua doa saya dalam sekejap, saya mau ikut dia. Saya bilang gitu. Oke, katanya gitu. Oke, katanya pacar saya. Oke, besok kita ke gereja ya. Boleh, aku bilang gitu. Kita pergilah ke gereja besoknya kan. Dengan saya deg-degan gini, ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus, jalan yang kebenaran sejatinya. Saya mau saya mau tahu siapa sebenarnya yang hebat, Allahnya saya apa Allahnya dia, gitu. Pergilah kita ke gereja. Sampai di gereja saya mendengar khotbah itu soal kerajaan Allah. Saya berpikir begini, kok di sorga itu ada kerajaan lagi ya gitu. Ada kerajaan Allah. Kalau ada kerajaan, siapa rajanya, siapa perdana menterinya, siapa rakyatnya gitu. Saya bingung karena kan di agama kami dulu nggak ada kerajaan-kerajaan gitu. Taunya sorga ada 72 bidadari gitu. Bahkan perkataan kudus gitu-gitu kan nggak jarang didengar. Iya. Lalu saya bilang gini, saya tanya, tapi saya dengerin khotbahnya begitu menyentuh hati saya. Benar-benar saat itu benar Tuhan Tuhan jamah saya, sehingga saya itu terbuka dengan mendengar khotbahnya bahwa kitalah orang-orang yang di dalam kerajaan itu gitu. Terus saya bilang gini, lagi pas doa syafaat, pacar saya bilang gini, ayo berdoa, apapun doamu dibuka dalam nama Tuhan Yesus, aku mengundang engkau dalam hatiku. Saya masih ingat nih yang diajarin dia. Dan apapun yang kamu doakan, apapun yang kamu minta, lalu tutup dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon doa ini, amin gitu. Saya lakonin Pak Jun. Saya berdoa, Yesus, katanya lo Allah yang hidup gitu. Iya, saya berdoa gitu. Saya itu rada-rada sedikit takut ya. Takutnya sama Allah saya itu, ini pengkhianatan nggak gitu ya gitu, menduakan nggak gitu kan, namanya murtad. Iya, namanya Allah itu nggak boleh diduakan katanya gitu. Kalau saya berdoa dalam nama Yesus berarti saya udah menduakan Allah saya nih gitu kan. Nanti ya. Iya. Lalu saya bilang, tapi saya bilang gini, Tuhannya orang Kristen, saya bilang, Yesus, kalau lo benar-benar Allah yang hidup, kalau lo bisa jawab doa gue saat ini juga, gue mau ikut lo. Aku bilang gitu. Apa yang didoain? Yang diminta? Saya nggak jauh-jauh sih. Saya minta jahitan saya banyak. Penjahit. Saya senang jahit. Minta jadi dilarisin. iya gitu. Saya nggak jauh-jauh deh. Kasih saya berkat yang banyak lewat pekerjaan saya. Saya bilang gitu. Saya mau tahu sehebat apa loh dalam doa gue gitu. Jadi saya itu istilahnya apa ya, kayak nantang gitu. Saya mau tahu. Jadi saya itu pakai bahasa juga bahasa kasar Pak Jun. Iya. Nggak ada sopan Nggak satunya ada sopan karena saya santunnya. belum menganggap benar-benar Tuhan. Ya, Tuhan. Kan namanya nantang gimana sih Iya. ya kan. Lalu saya setelah pulang gereja pulang, ternyata pas pulang udah ada orang yang nungguin mau jahit, bawa 2 tentengan yang gede.
Mama saya dari jalan udah kacak pinggang begini. Kemana sih kamu? Pacaran aja gitu. Saya nggak bilang ke gereja itu, bilangnya saya nonton gitu, karena baru pertama kali kan. Lalu Mama bilang, itu ada tamu tuh mau jahit, nungguin kamu lama banget sampai 2 jam. Kan ibadah 2 jam. Iya. Saya bilang, wah berarti pas saya berangkat gitu. Udah singkat cerita, saya terima. Iya, saya bilang gini, aduh, waktu itu 17 potong. Wow. Dan itu belum sampai saat itu. Besoknya datang lagi. Saya nggak tahu itu memang lagi musim kawin atau memang itu jawaban Tuhan. Saya tantang lagi. Wih, boleh juga nih ya. Kayaknya benar-benar hidup nih doa saya. Saya bilang gitu. Saya doa lagi gitu. Mau tidur saya berdoa. Tuhan, Yesus. saya bilang ya, Tuhan Yesus. Saya bilang panggil udah mulai Tuhan Yesus karena udah mulai terbukti kan. Tuhan Yesus, kayaknya nggak main-main nih doa malam itu. Saya bilang gitu karena saya nih memang nyeleneh orangnya gitu. Iya. Coba gue mau tahu lagi kalau lo bisa sanggupin datangin orang besok bawa jahitan lagi, baru deh saya percaya. Buat saya sampai nggak bisa pegang jahitan. Aduh bener Pak Jun, memang ya perkataan itu memang harus dijaga. Besok datang lagi. Wih, saya bilang, iya, akhirnya saya keteter. Saya lempar sih ke teman akhirnya karena nggak kuat. Saya bilang gini, bener juga nih berdoa dalam Yesus. Saya bilang gini, sampai saya akhirnya, Tuhan Yesus maafin saya deh, kayaknya saya mulai cinta kamu. Saya bilang gitu. Saya bilang, untuk saat ini stop dulu deh jahitan saya. Saya bilang saya nggak kuat. Saya nggak mau mengecewakan orang. Saya bilang gitu. Kebanyakan Pak Jun. Waktu itu 37 sampai 37. Saya bilang tolong deh stop dulu. Stop, saya nggak mau terima dulu. Saya mau selesaiin ini. Singkat cerita, saya benar-benar sampai begadang-begadang ngerjainnya. Sampai saya tuh udah nggak kuat. Saking keseringan begadang, akhirnya drop. Sedangkan baju tinggal 2 atau 3 lagi gitu. Saya nggak bisa kerjain. Lalu mama saya sampai cokokin saya telur ayam kampung biar saya bangun. Tapi saya nggak bangun-bangun. Saya cuma bilang gini, Tuhan Yesus, Engkau yang kasih aku berkat. Tolong dong berikan saya kekuatan untuk saya menuntaskan semua berkat-berkat yang Tuhan kasih ke saya. Saya bilang gitu. Saya nggak mau mengecewakan pelanggan-pelanggan saya bilang gitu. Tapi di saat saya berdoa itu, karena kan badan saya udah lunglai banget Pak Jun, udah benar-benar nggak berdaya. Tuhan kasih benar-benar kekuatan, kayak kekuatan berapa orang gitu ya. Sampai saya itu benar-benar yang bugar, fresh. Tiba-tiba fresh gitu ya? Bener. Kata mama gini, lu males-malesan ya gitu. Enggak mah, aku benar-benar dikasih kekuatan nih sama Tuhan. Saya bilang gitu. Ya mama saya sih dengar cuma sekadar aja, karena mama saya belum tahu kalau saya itu sudah percaya Yesus. Lalu saya selesaikan jahitan itu, saya kerjaan orang itu sampai selesai. Saya tuntas. Ya pas tuntas saya drop lagi, benar-benar. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah beri. Saya bilang, Tuhan, duit saya sekarang banyak. Saat itu tahun berapa ya, saya lupa deh, tahun 2000-an deh gitu ya. Saya megang uang 10 juta itu kan banyak Pak Jun. Banyak. Saya bilang, Tuhan Yesus makasih ya berkatnya. Saya setahun yang mau jahit, benar setahun saya nggak dikasih jahitan. Lalu saya ke gereja, sudah mulai ada kerinduan setiap hari Minggu. Kata mama, kayak mama saya udah mulai curiga karena saya suka puji-pujian di saat tidur, meskipun suara dengan kecil gitu. Saya baca lagu yang gereja nyanyikan, saya ingetin, saya buka lagi
di tempat tidur, karena waktu itu masih satu kamar sama mama. Kata mama, lo mau jadi orang kafir, lo tidur sambil nyanyi-nyanyi gitu. Karena kan papa dari latar belakang juga Konghucu. Jadi kalau papa sih nggak pernah masalah gitu. Kalau mama ini yang nggak suka lah gitu. Lalu setahun kemudian, tepatnya tahun 97 apa 98 gitu ya, 97an kalau nggak salah, saya itu kan karena sering melakukan sholat, ngaji, itu kan nggak bisa dibuang begitu aja ya Pak Jun. Apalagi pas sholat id. Di saat sholat id, mau lebaran malam takbiran, saya izin sama pacar saya. Saya bilang gini, Mas, aku mau sholat id ya. Loh, kamu udah percaya Yesus kok mau sholat lagi, katanya suami. Ya nggak apa-apa lah, sekali ini untuk yang terakhir kali. Ya udah, terserah. Permisi, mau izin. Mau permisi, mau izin. Iya, saya bilang gini, ya biasalah kalau iblis ya bikin kerinduan kita dengan ritual yang lama kan. Saya bilang gini, ini untuk yang terakhir kalinya, saya bilang gitu. Ini sekali aja deh gitu, kata pacar saya. Ya udah, terserah kamu, kalau itu memang kemauan kamu gitu. Di dalam Kristus itu tidak ada pemaksaan, katanya gitu. Oke, ya udah. Pagi-pagi saya sholat di Becukai. Saya jalan ke Becukai sama teman saya berdua. Di saat saya mau ambil air wudu, itu kan ada niatnya, nawaitunya. Kok saya lupa ya, gitu. Padahal saya sholat itu bacaan, iya, bacaan ayat-ayat semua itu saya nggak pernah nggak lupa gitu, selalu ingat gitu, karena kan udah keseringan dilakuin. Kok saya lupa ya. Jadi saya tapi tetap ambil air wudu, cuma niatnya aja, bacaannya yang lupa. Sampai saya masih mikir loh, udah pakai mukena, saya masih mikir gini, bacanya apa ya. Bener-bener Tuhan kasih blank otak saya. Sampai udah mau mulai sholat itu kan ada namanya takbiratul ihram ya, itu 7 kali kan. Sebelum mulai itu kita ada niat bacaannya juga kan, dan itu saya nggak ingat. Saya bilang gini, ya Allah, bacanya apaan nih, saya kok lupa gitu. Saya ingat, saya coba berpikir keras untuk mengingat kembali apa itu bacaannya, tapi nggak ketemu. Bener-bener kayak orang yang nggak bisa sholat. Sampai udah 7 kali takbir gitu, masih nggak ketemu juga. Tapi sebelum bacaannya itu nggak ketemu, tapi setiap kali saya mau takbir selalu ada suara yang menduluin suara saya, dalam nama Tuhan Yesus gitu. Iya, terus kan jadi mereka takbirnya Allahu Akbar, saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang gini, kok yang keluar ini ya, jadi kayak ada suara yang ngeduluin gitu. Terus saya coba mengingat kembali niatnya apa gitu, bacaannya gitu, nggak ketemu juga. Sampai rakaat yang kedua, takbir yang kedua dan selanjutnya seperti itu. Setiap juga sujud, ruku, itu yang keluar, saya mau Allahu Akbar, saya mau bilang gitu, yang keluar selalu dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan cuman 2 rakaat ya Pak Jun. Sampai sujud yang terakhir ada suara Tuhan, suaranya berwibawa, tegas. Mau dibilang marah ya gimana ya, marahnya Tuhan tapi tegas, tapi benar-benar berwibawa banget. Itu tegas banget. Dia bilang gini, anakku, kalau kamu sudah menyembah aku, jangan pernah ada ilah lain di hadapanku. Begitu. Aduh, saya nangis.
Saya bilang, Tuhan ampun, di saat sujud itu saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya tidak akan pernah mengulanginya lagi, saya bilang gitu. Saya kayak orang gimana ya Pak Jun, rasanya itu kayak orang suami istri kegap, istri lagi selingkuh kegap sama suami gitu. Jadi kayak lagi berbuat zina kegap, itu yang Tuhan rasakan. Tapi memang saya pikir memang saya lagi berbuat zina itu kan, iya kan, menyembah ilah lain kan di hadapan Tuhan itu kan namanya berzina. Jadi Tuhan kasih rasa itu gitu, bahwa kamu ini sudah menduakan saya gitu. Terus di saat itu saya tuh merasa takut yang tidak diakui lagi sebagai anaknya gitu. Jadi saya benar-benar ketakutan. Di saat saya itu yang terakhir kali sholat itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ke kanan, iya, salam ke kanan dan ke kiri. Itu Tuhan kasih rasa kuping saya kayak dibakar. Saya nggak tahu itu jilatan api neraka ataupun apa ya. Jadi cuman begitu doang Pak Jun. Saya pikir kuping saya putus. Lalu saya bilang, langsung saya buka mukena saya bilang sama teman saya, kuping aku panas, merah nggak? Iya merah katanya gitu. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus, saya takut kan. Akhirnya saya buru-buru nggak mau dengerin khotbah sholat. Saya bilang saya mau pulang gitu. Kamu nggak nunggu dengerin khotbah dulu? Nggak dulu deh, aku mules perutku. Saya berlari itu ke rumah cuma mau lihat Al-Quran. Saya mau baca Al-Quran, saya masih bisa nggak? Ternyata bener-bener blank. Nggak bisa. Tuhan bener-bener sudah cuci bersih semua pelajaran yang selama ini saya tekunin. Saya bilang, saya kayak orang nggak bisa baca, gimana sih ya Pak Jun? Gitu. Di situ saya nangis. Disangkai mama saya nangis karena saya udah meninggalkan Islam. Saya bilang, saya nangis sejadi-jadinya, Tuhan Yesus ampunin Erni, Tuhan ampuni gitu. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Saya bilang, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan, saya bilang gitu. Mulai sekarang saya nggak mau mendoakan Tuhan lagi, saya bilang gitu. Ampun Tuhan, saya bilang, saya nggak lagi di Tuhan. Saya benar-benar takut. Saya nggak mau dibawa ke neraka Tuhan, saya bilang gitu. Karena kalau benar-benar satu-satunya juru selamat saya bilang gitu. Kalau saya nggak jadi contoh, gimana saya mau memberitakan buat keluarga saya bilang gitu. Saya takut Tuhan, ampuni saya bilang. Saya benar-benar Tuhan, jangan buang saya sebagai anakmu ya Tuhan, saya bilang gitu. Saya benar-benar dari situ saya menyesal sekali, saya bilang. Tapi dari situ saya semakin giat di dalam Tuhan, sehingga saya diperkenalkan sama teman saya ke persekutuan yang Bapak bimbing gitu kan. Nah, dari situ jadi iman saya bertumbuh banyak. Memang dimana kita pergaulan kita baik, iman kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Terus secara ini akhirnya Ibu tahu mau jadi Kristen, apa reaksinya? Mama tahu, Mama tahu, terus Mama marah-marah. Saya bilang, Mama, saya udah besar, keputusan itu ada di tangan saya bilang gitu. Toh Mama kan juga nggak sholat. Mama nggak sholat, tapi Mama keras diri saya. Mama kenapa nggak sholat? Saya bilang gitu. Tapi Mama diam aja. Papa juga nggak sholat. Nah, saya bilang, kalau Papa kenapa Papa nggak sholat? Emang Papa nggak takut sama Tuhan? Papa cuma jawab gini, dalam hidup itu kasih yang penting.
bukan sujud tunggang tungging. Kalau sujud tunggang tungging sehari 5 kali, kalau kamu hatinya jahat sama orang, suka ngomongin orang, suka jahat sama orang, nggak penuh kasih, nggak pernah membantu sesama, percuma, nggak dilihat Tuhan. Papa cuma bilang gitu. Jadi saya ya udah diam aja. Tapi puji Tuhan, dalam keluarga saya bisa memberitakan kabar baik ke adik saya. Yang kecil, yang nomor 4, sama mama saya. Meskipun mama saya sudah meninggal, tapi sebelum meninggal mama udah terima Tuhan Yesus. Apa yang dirasain hati setelah ikut Yesus? Oh, luar biasa. Saya umur 22 tahun ya, terima Tuhan Yesus. Bukan 22 tahun, 24 tahun. Jadi selama 22 tahun itu saya jujur, saya berdoa itu kayak masih tertutup gini pintunya gitu. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus, saya kenal pribadi Tuhan Yesus, setiap saya berdoa selalu seperti Tuhan buka semuanya, baik kalau kita lagi baca firman gitu, Tuhan kasih hikmat, pokoknya pengertian, pokoknya hati tuh rasa kayak ada yang copot beban hidup ya. Saya nggak tahu beban apalah gitu ya, namanya orang kan pasti ada beban hidup. Itu tuh kayak copot aja, kayaknya kayak dibuang gitu. Jadi enteng, ringan, betul, ringan. Kayaknya hidup itu penuh sukacita. Dan kalau kita udah kenal puji-pujian itu, ini mulut maunya bernyanyi terus dalam hal kegiatan apapun, bernyanyi terus, sukacita lah gitu ya. Kita ngerti, Tuhan ngerti, betul, bahasanya mudah, betul, ya ada kelegaannya, betul banget, kayak ngobrol sama bapak sendiri, betul, gitu. betul. Ya, pokoknya semuanya mudah, betul, indah. Betul. Saya merasa saya itu nggak sendiri. Setiap permasalahan hidup itu pasti ada. Tapi ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar, iya. pasti. Saya cuma bilang setiap permasalahan saya itu Tuhan pasti jawab. Meskipun itu kalau kita terkadang bilang agak lama gitu ya, tapi Tuhan jawab. Saya satu kali menikah 7 tahun baru dapat anak. Ya namanya suami saya ini kan laki satu-satunya, adiknya cewek 2. Mertua saya kepingin keturunan dari suami saya. 7 tahun menikah nggak ada berapa, mulai curiga. Iya, takutnya saya mandul. Saya cuma bilang ini, Tuhan Yesus, saya percaya anak-anakmu tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan, Engkau yang berjanji bahwa keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut. Saya bilang gitu. Tapi satu, saya belum punya. Tuhan, tolong dong, saya bilang gitu. Buktikan bahwa saya itu bukan keturunan mandul. Saya bilang gitu. Kalau Sarah aja 99 tahun Tuhan buka rahimnya, masa saya masih reproduksi loh Tuhan, masa Tuhan nggak kasih saya sih, saya bilang gitu. Terkadang saya berdoa itu seperti anak sama bapak aja. Tapi Tuhan jawab, benar-benar jawab. Di saat Tuhan, saya berserah deh, suka-suka Tuhan deh, mau kapanpun saya percaya Tuhan pasti kasih saya keturunan. Tapi puji Tuhan, ada lagi. Udah berapa sekarang? Sekarang 2. Laki perempuan? Laki perempuan sekarang. Laki perempuan. Yang terakhir perempuan? Laki. Oh, laki. Yang pertama perempuan. Perempuannya. Tapi puji Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Ya. Salah satu orang yang dipilih Tuhan inilah Mbak Herni. Ya, sekarang sudah ikut Yesus berapa lama nih? Dari 9, kalau 97 lah. 97 ya. Tahun 97. Berarti udah 23 tahunan ya. Iya.
Puji Tuhan, banyak dibimbing Pak Jun juga, Ya. teman-teman yang lainnya dari dari Persekutuan Bethesda, Talenta. Ya, Herni bersaksi seperti ini, nggak ada yang lain. Dia ingin menceritakan tentang peristiwa kehidupan secara pribadi. Bagaimana Tuhan menolong dia. Ya, Tuhan Yesus itu mudah, saudara. Karena itu dia memanggil kita anak dan kita panggil Bapak. Betul. Seperti anak sama Bapak, ngobrol. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Ya, dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian kesaksian dari Mbak Herni. Semoga kesaksian ini menjadi berkat buat setiap kita. Haleluya. Amin. Haleluya.